من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سببا للنجاة والفوز بالزلفى عن الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. Al-Isra'u wal Mi'raj Rasulullah. Kana al-Isra'u qabla al-hijrati bisanatin wa bihi jazama Ibnu Hazm fi lailati 27 min syahri Rajab wa huwa al-masyhur wa alayhi amalun nasi wa kana lailatal itsnain. Salah satu peristiwa penting di perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menemui rentetan kejadian-kejadian yang itu menyulitkan kaum muslimin, ada peristiwa muqatta'ah itu embargo ekonomi, embargo sosial politik dari pembesar Quraisy kepada Nabi dan para sahabat, tepatnya Banu Hashim dan Banu Muttalib dan yang sudah Islam lah, itu dapat embargo ekonomi, sosial, politik. Setelah peristiwa itu Rasulullah juga kehilangan dua orang tercinta, dua orang tulang punggung dakwah Nabi, Abu Thalib dan Siti Khadijah. Lalu Nabi berangkat ke Taif mencari target baru dalam berdakwah, namun ke Taif ini juga belum berhasil karena ditolak penduduknya. Nah, tak lama kemudian setelah peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau mendapatkan perjalanan yang luar biasa, Al-Isra'u wal Mi'raj. Kana al-Isra'u qabla al-hijrati bisanatin. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini terjadi setahun sebelum Nabi hijrah. Dan malamnya itu malam 27 Rajab. Ini yang masyhur. Kana al-Isra'u ilal Baitul Maqdis wal Mi'raju ila samawat. Jadi yang namanya Isra dan Mi'raj itu ada dua macam. Isra itu berjalan malam. Maksudnya di sini adalah yang namanya Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ngarannya Isra. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ngarannya Isra. Mi'rajnya Bang, Mi'rajnya itu adalah dari Masjidil Aqsa ke langit, itu namanya Mi'raj. Jadi misalnya Isra aja itu yang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya itu yang naik ke langit. Nah, di peristiwa inilah wa furidat alaihi fi tilkal lailah as-salawatul khamsu. Jadi di malam itulah diwajibkan sholat yang 5. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang jar Allah Ta'ala kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya melihat tanda-tanda kami, ayat-ayat kami. Karena di perjalanan Isra dan Mi'raj ini Rasulullah SAW diperlihatkan semua hal yang kaitannya sangat erat dengan alam gaib. Alam gaib itu yang tidak bisa kita lihat. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada Sidratul Muntaha. Lalu Nabi masuk ke surga, masuk ke neraka, macam-macam Nabi melihat. Ini memang perjalanan yang di luar nalar, kada kalau dilogikakan lagi, karena ini perjalanan menakjubkan itu. Jadi di bumi, di dunia ini kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Cuma ketika naik ke langit itu sudah beda dimensinya. Makanya Nabi Muhammad itu ditemani malaikat Jibril itu karena sudah dimensinya berbeda, dan Nabi ini dapat ibaratnya
tiket khusus, jadi bisa menyesuaikan. Kalau kita memakai awak nang ini perjalanan ke langit kada awak. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena langit ini alamnya berbeda dengan bumi. Malaikat itu kenapa bisa bolak-balik langit ke bumi? Karena tubuh malaikat itu desainnya itu memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi kan salah satu malaikat itu ada yang malaikat penjaga bergantian. Asar naik, yang giliran subuh turun. Karena yang waktu subuh, giliran subuh naik, giliran yang siang turun pulang bergantian. Itu dari langit ke bumi belum balik gitu. Nah, kenapa jadi bisa cepat? Ya karena mereka terbuat dari cahaya dan apa nih? Fisik mereka, maksudnya awaknya tuh awak malaikat maksudnya itu memungkinkan bisa bolak-balik langit ke bumi. Apalagi malaikat ini sayapnya macam-macam, ada yang 2, 3, 4. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat ini ada yang 2, 3, 4 bahkan lebih sayapnya. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini memperlihatkan Rasulullah hal yang gaib, yang misteri semuanya. Nabinya yang kau melihat seberataan. Waktu Nabi ketemu Allah itu malaikatnya ada awak. Jadi ada batasan di Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril kada awal lagi Nabi Muhammad aja. Kada sampai malaikat Jibril. Jadi dapat perintah sholat itu malaikat enggak tahu. Kada. Jadi Nabi Muhammad ini khusus untuk sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa jar dapatnya? Nah itu wallahu alam dah. Ada kalau kita bayangkan, otak kita kada membayangkan. Kada sampai. Kita nih kada membayangkan burak tuh kayak apa. Karena kita kada melihat, dan burak ini lain binatang dunia, binatang surga. Di surga nih kada kau dibayangkan. Nah, Nabi melihat itu semua ya. Oh iya. Jadi kalau kita istilahnya rasionalkan ibarat gedung lantai itu. Nah, Nabi Musa itu di langit yang ke-6. Nabi Ibrahim langit yang ke-7 di atas lagi. Setelah pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Isa. Ya Nabi Isa. Nah, setelah di langit ke-7 Nabi terus lagi ada namanya Sidratul Muntaha. Terus lagi. Nabi itu satu sama Nabi Isa lah. Nggak satu. Karena Nabi Isa kayaknya turun. Berarti kok berdua yang lain. Jadi berdua. Karena Nabi Isa nanti turun. Nabi Isa turun. Nah, itu bolak-baliknya kayak apa? Jadi memang langit kalau kita membaca di hadis itu Nabi ini memang naik, bahasa hadis itu memang naik. Memang ada ruang dan waktunya setiap langit itu Karena ada adegan Nabi malaikat Jibril lah mengetuk. Nah, ini artinya ada. Jadi bayangan langitnya tuh Kada tahu nih. Maksudnya tuh kayak ini Langit pertama tuh apakah luar angkasa di luar bumi ini? Atau langit kedua tuh yang di luar galaksi Bima Sakti kayak tuh. Kan ada ribuan bintang di alam semesta ini. Kita ini kan bintang kita ini matahari. Pusat tata surya kita ini matahari. Terus buting. Banyak lagi yang lain-lain. Nah, apakah langit pertama yang planet kita yang sampai Saturnus, Uranus itu sampai itu aja, atau yang lebih-lebih kada tahu tuh. Jangannya ada Nabi Muhammad kalau ditahu nih kayak apa waktu semalam naik, karena manusia bumi yang memang melakukan perjalanan itu ya baru Nabi Muhammad yang riwayatnya ada sahih itu dan manusia sekarang lagi meneliti itu juga gitu. Cuma kan
Nabi Muhammad ada kau lagi ya, ada lagi. Sahabat waktu itu bang kayak apa? Jangankan masalah yang luar angkasa atau apa, beiman Nabi Muhammad yang ada gitu. Jadi kada sampai ke sana pertanyaannya. Padahal semua nabi itu meninggal ya, hanya Nabi Isa yang kan. Ya, ya. Di langit ada ya. Ada. Nah, itu pulang macam-macamnya. Jadi Nabi Muhammad kalau yang dari percakapan itu memang sudah siap turun, sudah melewati langit ke-7 sampai langit ke-6, lalu Nabi Musa memberikan saran 50 itu terlalu banyak, fas alit takhfif, mintalah keringanan. Lalu Nabi kembali minta keringanan. Jadi yang jelas Nabi Muhammad melewati langit ke-7 lagi. Nah, bukannya dari langit ke-6 langsung aja. Karena antara langit, antara bumi dunia kita dengan langit pertama jaraknya seitu. Langit pertama dengan langit kedua sama seitu juga. Misalnya antara dunia lawan langit pertama itu jaraknya seini, berarti yang langit kedua yang kayak ini juga kan. Kurang lebihnya sih itu. Dari 6 itu enggak langsung. 5, jadi ke 7 dulu. Ya kan naiknya ke atas. Ya. Nah itu bolak-baliknya. Nah detail bolak-baliknya itu kayak apa? Kada dari weight yang lain bang ulun dapat lah. Cuma yang jelas memang bolak-balik itu sahih bolak-baliknya. Seberatan riwayat memadahkan Nabi memang bolak-baliknya itu kada sekali. Jadi ada yang memadahkan ada 5 kali. Maksudnya dikurang 5, kurang 5, kurang 5. Ada madahi kurang 10. Namun kurang 10 kada banyak. 50 kurang 10 40. Turun lagi 30, turun lagi 20, turun lagi 10. Ada madahkan kayak itu. Cuma yang jelas Nabi bolak-balik kada sekali aja. Sampai sisa 5 ya Nabi supan udah ini stahya itu saya malu. Ufawwidu wa usallim. Saya berserah itu aja. Mi'rajnya itu Nabi yang berapa tahun? Udah berapa tahun dia Nabi? Nah, ini riwayatnya banyak. Cuma salah satu yang menyebutkan tahun itu tahun ke-10 kenabian. 10 kenabian. Ada madahannya itu. Cuma ada juga memadahkan sebelum itu, sesudah itu. Ada yang memadahkan sudah itu. Masuk coba.